mencoba menceritakan tentang petilasan Joko Tarub yang bertempat di Dukuh Kawah, Desa Lumbung Mas, Kecamatan Pucak Wangi, Kabupaten Pati. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menceritakan tentang kisah Joko Tarub. Joko Tarub adalah seorang pemuda gagah yang memiliki kesaktian. Suatu hari, ketika Joko Tarub sedang berburu di suatu hutan di kawasan tersebut, terdapat sungai yang bernama Widodaren. Tanpa sengaja, ia melihat dan kemudian mengamati 7 bidadari yang sedang mandi di sungai tersebut. Karena terpikat, Joko Tarub mengambil selendang berwarna oranye yang tengah disampirkan milik salah seorang bidadari. Ketika para bidadari selesai mandi, mereka berdandan dan siap kembali ke kayangan. Salah seorang bidadari bernama Nawang Wulan tidak mampu ikut kembali ke kayangan karena tidak menemukan selendangnya. Akhirnya Nawang Wulan ditinggal pergi oleh kawan-kawannya karena hari sudah beranjak senja. Joko Tarub lalu muncul dan berpura-pura menolong. Dewi Nawang Wulan pun bersedia ikut pulang ke rumah Joko Tarub, dan singkat cerita, Dewi Nawang Wulan menyetujui lamaran Joko Tarub dan akhirnya menikah. Dari pernikahan ini lahirlah seorang putri yang dinamai Nawangsih. Sebelum menikah, Nawang Wulan mengingatkan pada Joko Tarub agar tidak sekali-kali menanyakan rahasia kebiasaan dirinya kelak setelah menjadi istri. Rahasia tersebut adalah bahwa Nawang Wulan selalu menanak nasi menggunakan hanya sebutir beras dalam penanak nasi, namun menghasilkan nasi yang banyak. Joko Tarub yang penasaran tidak menanyakan, tetapi langsung membuka tutup penanak nasi. Akibat tindakan ini, kesaktian Nawang Wulan hilang. Sejak itu, ia menanak nasi seperti umumnya wanita biasa. Akibat hal ini, persediaan gabah di lumbung menjadi cepat habis. Ketika persediaan gabah tinggal sedikit, Nawang Wulan menemukan selendangnya yang ternyata disembunyikan oleh suaminya di dalam lumbung agar ia tidak bisa kembali ke kahyangan. Nawang Wulan yang marah mengetahui kalau suaminya yang telah mencuri benda tersebut mengancam meninggalkan Joko Tarub. Joko Tarub memohon istrinya untuk tidak kembali ke kahyangan. Namun, tekad Nawang Wulan sudah bulat. Hanya saja, pada waktu-waktu tertentu, ia rela datang ke Marcapada untuk menyusui bayi Nawangsih. Nawang Wulan memerintah Joko Tarub untuk membangun sebuah danau. Setiap malam, Nawangsih harus diletakkan di sana agar Nawang Wulan dapat menyusui tanpa harus bertemu dengan Joko Tarub. Joko Tarub hanya bisa melihat dari jauh saat Nawang Wulan turun dari kayangan untuk menyusui Nawangsih. Ketika Nawangsih tertidur, Nawang Wulan kembali terbang ke kayangan. Rutinitas ini terus dilakukan sampai Nawangsih beranjak dewasa. Joko Tarub dan Nawangsih merasa ketika mereka ditimpa kesulitan, bantuan akan tiba-tiba datang. Dipercaya bantuan tersebut datang dari Nawang Wulan. Nawangsih disebut sebagai wanita istimewa karena ia merupakan anak campuran dari manusia dan bidadari. Karena di Desa Lumbung Mas dan tepatnya di Sungai Widodaren ini sebagai petilasan Joko Tarub, sehingga di daerah ini terdapat banyak peninggalan yang sampai sekarang masih dapat kita lihat. Yaitu bukti yang pertama yaitu adalah Sendang Widodaren yang konon zaman dulu tempat di mana para bidadari sedang mandi. Yang kedua, adanya bekas tapak kaki kuda yang terukir di batu. Yang ketiga, adanya batu besar yang mengapung di tengah-tengah sendang. Dan bidadari yang bernama Nawangsih dan Nawang Wulan, sehingga sampai sekarang dijadikan nama pasar dan nama sekolahan yang ada di Desa Lumbung Mas. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.